Nah, Bang, ini Pak Menkominfo nih. Halo Pak Menko, info. Mana salah nih? Salah. Pak, Deddy Corbuzier, Pak. Ya, Pak Deddy. Siap, Pak. Ini, Saya nggak punya waktu buat jet lag. Menhan ini, semua ini butuh saya. Kalau saya punya waktu buat jet lag ya nggak jalan semua. Saya nggak punya waktu buat jet lag. Saya mohon maaf, kata-kata saya salah. Ternyata tujuannya baik dan benar. Saya Deddy Corbuzier, saya mohon maaf. Udah deh, nggak usah ngata-ngatain. Adu gagasan aja deh. Nggak usah adu gagasan deh sekarang. Wakil presiden aja belum tahu siapa semuanya. Pak Ma'ruf Amin sekarang kan. Gua gampar ya. Yang gua tahu, Meta mau bakar semua kalau kejadian. Mau Yang bakar gua... tuh gitu tuh gimana? Iya, berarti nggak ada aja berita. Udah balik lagi ke Instagram zaman dulu, foto-foto selfie. Detik pun dibuang, Tribun dibuang. Coba lu tanyain dulu. Apa tuh? Ini Bingung juga mau nanya gimana ini nih. soal perpres Perpres kualitas ini. apa? Perpres ini kan juga lu yang ngasih tau gua. Gak usah sampai Perpres banyak. Masa Perpres cuma satu? Perpres banyak, yang mana dulu? Sudah. ada perpres soal jurnalisme berkualitas. Mendukung nih perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas yang diusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pemrakarsa. Draft RPRPres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas yang diusulkan oleh Oh, wow. Gue bilang Oke. wap. Nih, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera Ya kan, sebagai perwujudan kehidupan bernegara dan demokrasi. endingnya mereka mau jurnalisme berkualitas, maka citizen jurnalisme itu harus terkontrol gitu kan, Ditata. Emang jurnalisme mereka berkualitas? Definisikan dulu jurnalisme berkualitas itu gimana? Media konvensional mana yang jurnalismenya berkualitas? Coba. Emang jurnalisme mereka berkualitas? Kalau dua TV yang berbeda, dua-duanya presiden berbeda, dua-duanya sujud berbeda, berkualitas. Nih, perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk mencegah penyebarluasan berita dan informasi. Lu jawab dulu deh, Jawab dulu. Ya at least kan mereka melakukan proses-proses jurnalistik. Ada dua media yang Bayar. berbeda, presidennya yang menang berbeda. Ya nggak? Sujud dua-duanya, ya nggak? Berkualitas itu. Yang sujud satu. Lu jawab nih sebagai orang TV. Yang menang dua-duanya loh. Jadi penonton yang ini menganggap ini presiden menang, penonton ini anggap presiden ini menang. Iya. Itu penyebaran hoax. Oleh- Mereka aja nggak berkualitas. Di mana berkualitasnya? Gue tanya. Mau lihat berita-berita nggak berkualitas? Banyak. Tentang saya aja deh. Nah, misalnya. Tentang saya. Saya udah nyiapin. Kalau Iya. saya juga ada, Om Ded. Ada ya. Ari Putra anak siapa? Itu otomatis. Sama Ari Putra agama. Udah mulai gitu Nih, gua gua kan. sebut nih di ini gue. Ini contoh. Nggak kalah dengan sang gladiator. Deddy Corbuzier akui bikin Sabrina sampai puas hingga bocorkan ciuman pertama. Wadaw, nih her story. Gua sikat hoax news. Gua sikat. Memang berkualitas. Hah? Nih, Berkualitas nggak? ada lagi. Deddy Corbuzier mempertanyakan nama Muhammad dipersoalkan di Holy Wings. Kan bukan hanya nama nabi. Ini siapa nih? Glora News. Gua sikat. Bikin judul kayak begini, goblok banget ya. Gua sikat. Berkualitas itu. Apa yang berkualitas? Itu apa nama media? Banyak, ada Her Story, Kumparan juga banyak, Tribun juga banyak kalau mau ngomong begitu. Jadi Ada artinya nih, Deddy menurut- Corbuzier trending unsubscribe podcast, langsung tambah 8 juta dalam sehari. Orang bodoh yo tahu tuh nggak mungkin kejadian. Ini berita tentang gua aja deh, banyak deh. Ayo, mau berkualitas apa yang mau berkualitas? Tontonan apa? Berkualitas, hah? Tontonan azab. Berkualitas. Kemarin gua lihat tuh ada potongan tontonan azab. Hah? Azab, maling kundang, kena coran semen jadi batu. Berkualitas. Jadi pocong, masuk ke gigian. Ini kan Berkualitas. Hukum gini kan. Gosip dari pagi sampai malam di TV, isinya gosipin artis-artis doang. Hah? Berkualitas. Apa yang berkualitas? Anda sendiri tidak berkualitas. Tapi kan lagi ada proses untuk menjaga. Betulkan dulu mereka. Ya.
Saya betulkan diri dulu, baru saya bisa ngajarin anak-anak saya. Kalau dirinya saja belum betul, gimana ngajarin? Masalahnya gimana mereka mau membetulkan diri? Wong mereka menuntut keadilan algoritma. Kan kita nggak jelas, udah menciptakan produk jurnalistik dengan proses jurnalistik, punya menggaji wartawan. Bukan hanya itu mereka menuntut algoritmanya di. Nih. Bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan. Kita langsung ke ini aja ya, ke kewajibannya nih. Ini enggak. Perusahaan ini kan sebenarnya antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers konvensional yang diwakili oleh Dewan Pers. Diwakili ya. Ya, perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas termasuk mencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cocok kan? Itu ada masalah nggak lo? Kode etik jurnalistik itu seperti apa? Ya, cover both Ya, side. berarti citizen journalism hilang ya? Oke, itu dulu ya. Yang kedua, menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Oke, berarti citizen journalism hilang ya? Karena iya dong. nggak sesuai kode etik. Nggak sesuai kode etik. Berarti kemarin ada video anak diinjak-injak kepalanya sama siapa namanya itu, si Dandi itu hilang ya, nggak akan keluar ya? Karena itu dari Karena itu dari citizen journalism. Ya. Hilang ya? Nggak akan kebuka ya itu ya? Karena tidak melalui kode etik jurnalistik. Betul, berarti hilang ya? Oke, hilang. Oke. Hilang. Menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Rekomendasi. Apa rekomendasinya? Take down misalnya. Take down. Berarti ada orang kecelakaan di jalan karena jalan berlubang di videoin, nggak bisa dong? Ya. Mungkin harus ada rekomendasi. Yang mana rekomendasi seperti apa? Ini kan intinya kan adalah bahwa media sosial algoritmanya mau diambil orang gini deh. Orang Meta, Facebook dan Instagram aja sudah memilih kalau mau bumi hanguskan. Mereka pun di bumi hanguskan. Jadi nggak ada lagi berita. Google ada beritanya kan di Google punya blog yang nulis blog Google. Ini kenapa berita ini tidak keluar di media konvensional? Kenapa nggak heboh di media konvensional? Iya. Ya kan mereka diuntungkan, semudah itu kan. Betul. Itu Google udah nulis tuh. Di Google udah nulis, di blognya Google sudah ada. Dan mereka memilih, ada kemungkinan mereka hengkang dari Indonesia. Artinya konten kreator yang lainnya juga mati dong. Nggak punya rumah. Nggak punya rumah lagi. Karena semuanya harus kode etik. Kode etik ini kode etik yang seperti apa? Gitu. Kode etik yang seperti apa? Tetek sapi disensor. Itu KPI oh, KPI. Iya, tapi kan ada di jurnalisme juga kan dilindungi KPI kan. Iya. Tetek sapi disensor ya. SpongeBob nggak pakai celana disensor. Apa nih yang seperti apa nih? Nah kalau bicaranya seperti itu, artinya citizen journalism akan mati. Artinya konten kreator akan mati. Semua konten kreator akan mati karena nggak bisa kecuali mereka join. Mungkin untuk konten-konten yang dianggap informatif. Apa informatif? Nah itu definisinya. Definisinya apa? Kalau gua review makanan tuh informatif nggak? Informatif. Iya, akhirnya mereka punya talent. Ini kan intinya balik lagi ke zaman dulu. Konten-konten kreator balik lagi menjadi talent. Nah, kalau concernnya di sini Om Ded, nih yang C, berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers secara transparan dan adil, memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal mempengaruhi distribusi konten, referral traffic dan sistem paywalls dalam kurun waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma. Jadi algoritmanya itu memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Ya, artinya diatur kan? Artinya lu lebih terbuka dan lebih adil dalam membagi algoritma ini sehingga itu perusahaan-perusahaan pers yang menggaji wartawan, melakukan peliputan dengan prosedur etika jurnalistik yang keluar itu modal banyak, tetap mendapatkan algoritmanya dibaguskan. Diberi Berikan terbuka keadilan. karena kan nggak ada keterbukaan katanya. Kan kita nggak tahu video Om Ded viral karena apa, yang ini Iya. viral karena apa. Ada Gua insight-nya. total politik nih kita dapat berapa gitu misalnya ya, let's say 20 juta gitu let's say. Iya. Gua nggak tahu 20 juta itu barang ini apa yang dari mana gitu. Ada Ini. insight-nya. Ya ini saya tahu Iya. ada, tapi kan 20 juta ini Dasarnya breakdownnya apa, dasarnya gitu. apa? Kalau untuk buka semua. Nah, Kenapa harus mereka doang? Buka. nah, ini algoritma kan menuntut keterbukaan itu kan gimana menurut? Ya, untuk siapa? Untuk platform digital. Enggak, untuk siapa dulu? Tadi kan dibaca ditulisnya.
Dewan berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers. Ya milik perusahaan pers. Iya, kalau misalnya Ya konten misalnya gimana? ya konten ya Milik Anda enggak, gimana? enggak juga ya. Nah, makanya kalau mau buka semua dong. Karena kan dia nggak bisa ngatur kita juga kan. Betul. Ini Kalau untuk misalnya pers. cuma perusahaan pers dan sebagainya, itu sudah nggak masuk akal. Karena menurut gua sekarang gini, jurnalisme berkualitas dulu deh. Itu apa? Definisikan dulu jurnalisme berkualitas. Definisikan dulu berita itu apa. Lah sekarang kalau Atta Halilintar bikin vlog ke rumahnya Baim Wong, yang depannya Gojek semua tuh ya. Informatif. Berita nggak itu? Masuknya berita. Masih GoPay nggak, Baik Bang? Masih disamperin Gojek. Itu apa masuknya? Itu kan berita. Kalau misalnya gue podcast berita nggak? Ini berita nggak? Berita. Jadi berita itu definisinya apa dulu? Intinya kan adalah bahwa kalau dari Google dan sebagainya kan adalah bahwa ini mau dilihat dan mau dikontrol kan. Ini kan dari dulu KPI kan dulu sempat mau masuk kan ke media sosial. Iya. KPI sempat mau masuk. Netflix juga waktu itu. Netflix juga sempat mau masuk ke media sosial. Iya. Ayo. Ini mau gimana? Mau kayak Cina atau mau gimana? Ini menurut lo nih menjurus ke sana tuh. Kalau menurut Bukan gua, hanya berbagi keadilan algoritma aja, sekedar berbagi keadilan algoritma bagi perusahaan pers yang udah tadi kenapa mahal resah, Bos? Kalau bicaranya algoritma, kenapa harus resah? Kenapa resah? Karena ketika adu kreativitas, mereka kalah dengan konten kreator. Kalah dengan konten kreator. Orang-orang seperti lu berdua, kalau diundang ke sana minta duit. Makanya mereka pakai talent mereka sendiri. Yang pernah kita dikasih kan? hah? Gitu kan? Ya apa? Yang gitu kan? Apa itu? Tidak apa? Batuk. Jadi kan intinya kan ini sebenarnya kan adu kreativitas. Kalau memang adu kreativitas ya adu kreativitas aja. Kalau buat gue pribadi, gue nggak peduli loh tentang jujur demi Allah gue nggak peduli. Mau ngomong jujur, gue nggak peduli. Sok jalanin, ayo. Sok mati semua konten kreator. Nggak apa-apa, gue mau udah kaya. Tapi ini kayaknya nggak zero sum game kayak lu takutin dong, Ded. Maksudnya zero sum game, maksudnya konten creator kita, gue termasuk gue berdua. Ya, oke, beritakan dong. Sebesar-besarnya dong. Ini beritanya ada di mana? Lu taunya dari mana? Lu. Nah, Bro, ini udah Bro, ini lu. Hah? Iya, Ded. ya, ada nggak? Ya, gue Nah, tapi beritakan sebesar-besarnya. Lah mereka mau memberitakan sesuatu aja nggak nyampe ke masyarakat. Ayo. Jurnalisme berkualitas ini ya. Jurnalisme berkualitas ini definisinya apa? Jurnalisme berkualitas gitu. Oke, gua tanya, jurnalisme berkualitas gimana? Tadi lu bicara tentang Pak Luhut. Pak Luhut ke tempat gua 3 kali 4 kali. Nggak berkualitas gue. Kualitas dong. kualitas Pak Luhut. Nah, Apapun yang disentuh Pak Luhut ya berkualitas. Nah, Iya. ya kan? Apalagi kan? Apalagi paling Pak Luhut. Ya kan? Nah, apa definisi berkualitas? Mana nih? kualitas kutunjukkan ke muka kau. Nah, kecuali Kau ini kritik-kritik aku gak berkualitas, kutumbuk mulutmu. Ada gitu kan? kecuali kalau dibikin asosiasi yang mungkin mengawasi hal tersebut untuk fact checker Iya. dan sebagainya, ayo silahkan. Saya juga nggak bermasalah kalau di fact checker gua salah ya take down aja begitu. Tapi soal kaitan dengan bagi hasil yang lebih adil ini gimana Om Ded? Bagi hasil yang lebih adil ya, karena kalau view-nya mereka lebih dikit ya pasti nggak. Hasilnya lebih dikit dong. Kadang-kadang algoritma kok bisa di view jadi banyak, kok bisa muncul di explore. Ya karena mereka lebih terkenal dibandingkan kalian. Mereka lebih terkenal. Next Carlos lebih terkenal dibandingkan yang kalian buat. Atta Halilintar lebih terkenal dibandingkan acara TV yang kalian buat atau yang masukin YouTube tersebut lebih terkenal. Ya jelas brand-brand ke Atta Halilintar. Jelas ke Ria Ricis, jelas ke Baim Wong. Ya lebih terkenal. Jelas ke Deddy Kobuser. Jelas ke saya. Wah, apalagi ada ini ya, Nah. di pasal 1 nih. Definisi ya. Ya. Berita adalah, kalau bicara definisi pasal 1 dalam peraturan presiden ini dimaksud dengan, nah, poin ketiga,
Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang... Berarti di luar itu bukan berita. Ya selesai Anda. Meskipun punya nilai berita. Tapi karena tidak dilakukan dengan prosedur jurnalistik. Walaupun kita udah hire jurnalis nih. Tapi kan mantan. Mantan. Iya. Mantan. Kartu lu masih aktif apa enggak? Lu bilang ke gua waktu ngelamar masih. Mantan dia, mantan. Masih. Gua kartu sertifikasi jurnalis gua masih. Ya kalau surat begitu orang kan gampang. Ya makanya kayak harus ngobrol ya Om Ded ya sama otoritas nih. Maksud gue jangan-jangan Kalau saya nggak peduli, sebenarnya gue cuma ngasih tahu bahwa ini ada kayak begini. Kalau saya sendiri pribadi, kalau mau nanya saya sendiri pribadi, saya capek lah. Saya udah ngangkat itu kok sekali 2 kali udah ngangkat itu. Tapi kan begini Om Ded. Ini problemnya kan sebenarnya ini kalau kita lihat secara hukum di undang-undang pers pun Dewan Pers nggak sekuat itu. Ya kok bisa? Artinya Perpres ini memberikan energi yang lebih karena yang Dewan Pers lebih. bisa memberikan rekomendasi pada platform untuk quote Yang unquote tadi dinaikin. men-take down, iya. Men-take down sebenarnya. Lebih ke menurut gua lebih Mengutamakan, ada kata-kata mengutamakan nggak? Ya ada kali ya, capek bukan lagi gua. Capek kan bacanya kan? coba. Hukum ini arti kita nih kan. Ya makanya. Karena gini bro, oke ini nggak usah dibaca lagi. Intinya begini, lu ketika baca ambigu gak? Iya, Ya itu udah, Itu selesai. Ya udah Perpres ambigu pula kan. Ambigu. Harusnya kalau undang-undang ambigu masih bisa kita terima kan. Nah, ini ambigu. Mau ambigu gimana dong? Iya. Kita bahkan nggak tahu ini efeknya apa. Efeknya kemana kita nggak tahu. Efeknya apa nggak tahu. Yang gua tahu, Meta mau bakar semua kalau kejadian. Mau Yang bakar tuh gitu tuh gimana? Ya berarti nggak ada aja berita, udah balik lagi ke Instagram zaman dulu, foto-foto selfie. Detik pun dibuang, Tribun dibuang. Nggak boleh pakai rumah itu maksudnya. Yang nggak ada semuanya Kan dibuang. sekarang kita kadang-kadang kita bahkan nonton dan mengkonsumsi berita tuh dari apa sih? Dari platform medsos. kan? Dari platform. Dari Twitter, dari Instagram ya. Nah, apa yang menjamin bahwa berita-berita yang mereka keluarkan itu bukan hoax? Apa yang menjamin? Karena ada Ya, itu kan ada gini deh, prosedur. kalau kita ada bicara pemilu prosedur, dan sebagainya, fact check. sekarang udah zaman pemilu gitu Ya, loh. tapi kan kesalahan Media itu pasti konvensional ada Om 1, Ded. 2 dan sebagainya. Udah memihak 1 dan 2 orang. Apa Iya, bedanya? betul. Iya. Kalau misalnya Gua nggak setuju sama lu. Apa lu bilang kesalahan-kesalahan ada? ya kesalahan itu kan Selama ada dan media konvensional masih diperbaiki. menggunakan judul 7 fakta. Wow. Wow, fakta ke-6 mengejutkan, itu sudah tidak berkualitas. Kenapa? Lah iyalah. Judul kayak begitu. 7 fakta. Wow, tentang Deddy Corbuzier. Fakta ke-6 mengejutkan. Begitu dibuka iklannya nggak bisa di skip pula, iklannya ikut sampai turun. Berkualitas. Ngomongin perawan gitu tuh berkualitas gak? Oh, berkualitas karena perawan adalah kepedulian orang tua. kalau asosiasi perawat. Lu nggak mau anak lu perawan, cewek. Wah, gimana lu? Sebagai orang tua peduli nggak? Peduli ya? Iya, umur gua berapa? Hampir gocap ketemu sama anak umur belasan. Iya peduli ya. Peduli. Karena saya peduli pada dia. Itu berkualitas. Itu berkualitas, kepedulian terhadap anak muda. Mana sih tadi rekomendasi? Kewajiban. Nih. Iya. Menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Dewan Pers. Pers. Menghilangkan apa? Berita, Menghilangkan berita. yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ya apa berdasarkan- kode etik? Misalnya Apa? hoax ada channel nih. Ya udah, kalau propaganda. presiden di TV 1 menang, di TV lain menang, itu gimana? Ya itu kan ada koreksi pasti Ya udah, kan. benerin aja dirinya sendiri dulu. Ah iya itu ujungnya itu juga Ri. Benerin aja dulu dirinya sendiri. Tapi Itu kalau- yang tadi gua kasih lihat Om Ded, berita gini, semua. Misalnya nih, kalau secara bisnis kan sekarang secara bisnis misalnya suffer nih media Ya. karena Ya berarti ini konteksnya mereka mau bisnisnya balik kan? Menurut lu? bukan maksudnya kan Oh. jurnalis. Lu Karena ngaku mereka- aja lo. Enggak, Ngaku aja gini. lo. Karena mereka kan memprodukkan, mereka punya wartawan. Kita kan belum nggak punya wartawan misalnya. Iya. Kita pakai berita-berita dia untuk jadi bahan diskusi Siapa kita. bilang berita-berita gua, podcastan gua jadi potongan-potongan berita mereka? Itu kan iya, provokasi itu senjuranya. Enggak misalnya nih, let's say nih. Ini juga jadi berita nanti. Ini nih. jadi berita ini. berita. Jangan ambil dong. Iya. Hebat juga. Jangan diambil. Bikin sendiri. Undang saya.
Iya. Mahal pasti. Belum tentu. Datang. Kalau ini kan saya datangnya sukarela. Iya. benar. Gara-gara ketemu di bioskop. Iya. Let call, kan? Datang dong. Ya udah latar aja. Cia. Gaya sengak kan. Tapi datang. Tapi datang. Daripada oh iya, aku akan Wah, enggak datang. Bagus banget. Ya kan? Banyak gitu kan. Iya, Lu keren banget, gue suka nontonin lu. Iya, Iya, nanti atur deh sama ajudan undang gua dong, undang atur gua sama dong. asisten gue, undang gua. lah Ya kan? Kalau gua kan sengak kan. Iya. Ya udah atur aja. Tuh aja. Sombong bos. Gaya tengah. Dagu gede kan. Dagu kan gede nih. Dagu siku. Dagu gede siku Iya. kan. Ini Naik ke atas ini Gue tanya, kan. marga lu apa dagu lu siku gitu. Badan gini kan waktu dia ngomong, ya lu atur aja. Ya atur aja waktu ini. Iya, Waktu itu dia bilang gini tadi. Mungkin sengak kan, mungkin sengak. Mungkin sengak kan. Mukanya bukan sekarang lagi bajingan muka gue. Iya. Tadi staff gua nanya. Datang, gua set. Om, tadi Tepat waktu. tadi staff gua nanya. Ah. Ini big 1 apa 2 bang? Pasang 2 kata gua. Sebenarnya Tiga. enggak, gua 2. Lu harusnya ada di dulu ini udah 2 mic tadi nih. Kenapa dagunya lebar? Enggak. Buat bicep sebetulnya. Siapa tahu bisa lu punya aspirasi kan. Harus didengar. Iya benar. Kalau aku udah capek. Aku butuh kalori, aku butuh gula. Gue belum makan lu anjir tuh. Gue nih puasa lu, 24 jam gue tuh puasa setiap hari. Ah, gimana tuh? Gue tuh omet. Bukan intermittent. Omet tapi udah 1 meal a day gue. Tiap hari gue puasa, 24 jam gue puasa. Jadi makan kapan? Makan cuma sehari sekali. Terus gue tadi nyampe sini nggak disiapin makanan, anjing. Kan gua kas. Ini kan jam 2. Udah ngundang nggak bayar. Iya jam 2 itu. Nah, kita balik ke sini lagi. Oke, balik. Ya, jadi memang Kopi. Lu jurnalisme tuh ngerokok ya? rokok. Rokok. Di sini boleh ngerokok emang? Enggak kan banyak. Ngerokok ini jangan gila. Ini kan Banyak tua-tua sini. tua opung panda nanti sesak napas kalau lu. Enggak, kalau nggak ada gue, kalau lu nggak ngerokok? Enggak, Rokok gua dia. udah ngerokok. Oh, ngerokok. Gua dari tadi ngerokok gua. Oh. Enggak, kalau gini kan enggak apa-apa, Om. Nih berarti ini masalah bisnis ya. Enggak kan? Iya. Ya menurut gue salah satunya masalah bisnis. Nah, kalau misalnya nih Om Ded, misalnya ada Ini konten-konten berarti channel. Google udah mengadu ke lu nih. Google mengadu ke saya. Dan saya juga bingung kenapa Google ngadunya ke saya. Saya juga bingung kenapa Meta ngomongnya ke saya. Menurut lu kalau government kita memaksa Google kan bisa ke Ria Ricis gitu. Iya juga. Bisa ke Ya, Denny Atta Sumargo. juga, Iya. Denny Sumargo. Atta, Denny Halilintar. Sumargo. Ya. Ya kan bisa kan? Bisa Tapi ke kan Jenderal ada Andika. TNI. Jenderal Andika juga YouTuber loh, Jenderal Andika. Iya, Jenderal Andika. Jenderal Andika. Udah pensiun, kalau Om Ded masih aktif. Tapi kan Jenderal Andika kan masih punya kekuatan yang luar biasa lah, mantan panglima. Gua suka tuh sama Jenderal Andika tuh, badannya gede banget. telepon siapa lo? Menkominfo. Menkominfo, kita telepon Menkominfo. Telepon. Iya. Lu kan mau show off tadi. Ini yang di nggak jadi. penjara tuh bukan? Bukan, mana boleh. Oh, call decline. Waduh. Oh, di decline. Lagi macet ya. Iya. Pasti Sok lagi teman di rapat. decline. Iya. Gue aja nggak pernah decline telepon lu. Makanya udah jadi menteri Lu nggak sih. pernah Pernah telepon. Iya, ntar lu jadi menteri juga belum tentu Om Ded. Gue nggak pengen jadi menteri, bos. Kan orang yang lain yang pengen. Gue Lu kan tuh udah belum. ditawarin jadi caleg, bos. Udah ditawarin jadi caleg, udah ditawarin macem-macem. Gue nggak pingin. Biarkan gue bisa bersuara sebagai masyarakat. Karena kalau gue bersuara sebagai masyarakat, suara gue masih didengarkan. Gitu aja. Kalau gue jadi caleg nanti suara saya kan jadi mendukung satu hal, dua hal. Kalau saya jadi TNI, saya putih. Bukan hijau ya. Bukan hijau. Iya sih. Tapi NU kan juga hijau. Oh iya. Juga loreng. Tapi kalau lu misalnya Yang loreng banyak. Iya. iya benar. Lu tuh Yang di PP juga loreng. Iya. Banser juga. Banser loreng. PP. PP loreng. Pemuda Pancasila. Oh iya. Loreng juga. Ya, dia kira Pacific Place. Ah, iya. Gua pikir ya kapan nih mallnya ini Jadi markas Kodam ini. kenapa jadi tempat melapor somasi lu ini kan? Iya sih. Terus kayak markas POM ini kan? Pertanyaan-pertanyaan lebih serem. Nih, berarti ini upaya memangkas kreativitas dan membatasi. Menurut saya, Iya. ya, menurut saya. Kalau saya salah, saya klarifikasi. Saya mohon maaf, kata-kata saya salah. Ternyata tujuannya baik dan benar. Saya dari Corbusier, saya mohon maaf.
Nah itu nanti jadi potongan aja kalau gue salah, potongin aja. Ya, udah ada ya. Udah ada. Udah. Jadi gue nggak perlu buat ulang lagi. Iya ya betul. Mantap juga deh kawan nih Dit. Jadi nggak perlu ulang lagi gitu kalau salah. Nih, tapi kan begini Om Ded. Banyak diem. Sebagai pemerintah ya. Sebagai pemerintah saya bukan Iya, pemerintah. enggak Bukan maksud gua government. sebagai pemerintah. Oh lu tuh nih. pemerintah. Bukan pemerintah sebagai otoritas. Nanti kalau nggak DNR nanti salah pula gua ngomong. betul, Mending betul. DNR dikit. Betul. Iya, Ya kan? biar terpesona kan. Iya. Terpesona. Nah, ini Aku terpesona Mana matamu? nah, Dia di Kanada kan udah pernah juga peraturan ini. iya. Iya, tapi dirubah. Terus gimana? Austria, Kanada udah pernah peraturan ini tapi dirubah. YouTube dan Meta dikeluarkan dari aturan tersebut. Ini banyak yang nggak tahu. Oh gitu. Jadi platform lain kena Ya. Twitter gitu-gitu. Bukan X Twitter, ya? tapi kayak website lah karena Oh, ya Tapi kayak kalau Kominfo. media sosial enggak. yang setahu gua YouTube dan Meta dikeluarkan. Ya kayak Kominfo yang lakukan selama ini dong. Ya kan? Betul. Website porno apa segala macam di take down Ya, gitu Di kan. take down. Di-ban. VPN ada tapi kan. Saya kalau nonton bokep lewat VPN. Saya pakai Betternet nih. 120.000 sebulan. Terlalu jujur. Emang nggak? Ini Om, Ya, kalau gua sebagai pemerintah nih, kalau ada orang mau masuk ke wilayah lu gua, ngarep banget ya masuk pemerintah. enggak, misalkan gua lagi berpikir dengan cara Oh, pemerintah. kira- Dalam frame. Iya, dalam frame Banyak pemerintah. orang ngarep gila soalnya. Enggak lah Om, gua tahu Makanya orang diri aja. ikut gua. pemilu kan mau jadi pemerintah semua. Iya. Banyak dong. Ngapain gua podcast saya nggak ikut. begini kalau gua mau jadi pemerintah? Iya kan? Ya, mungkin Anda Paling memihak siapa yang saya let nggak tahu. Saya juga nggak call. tahu nih di belakang ini siapa yang punya. Ini AC modal. setnek kata Panji nih. Ini AC setnek. Oligarki lah pasti. Iya. Oligarki lah ya. Iya. Mana mungkin anak dua kacrut Iya, kampret kami ini punya miskin. podcast. Itu kan yang di pikiran Anda kan. Iya, kan? Mana mungkin orang-orang ini dua Iya. ini nggak jelas kehidupannya. Itu kan yang Anda Latar belakang pikirkan. nggak jelas. Iya. Itu yang Anda Orang-orang ini pikirkan nggak punya kan. modal dan sebagainya. Iya. Kan. Putri Kita miskin. Tanjung menurut Anda Iya, yang danain ini. Deddy Kobuzier belakang kita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Benar oligarki. Ini gue boleh nanya nggak nih? Boleh. Maaf. Ya kan, gue sebagai pemerintah nih, misalnya dalam frame Cobain teh pemerintah. gua. Apa? Teh. Teh apa nih Om? Enak banget teh. Herbal. Cobain lah. Apa cerita? Wah enak banget Dit. Kenapa gua nggak ditawarin teh yang itu? Anjir. Kesehatan pria. Astaga. Tahu. Itulah. Mas Didi ini keterlaluan sih. Dia doang yang diambil. Mana minuman khusus bos gitu. Iya, mantap juga Om Cahyadi nih kan. Cocok juga Om Cahyadi. Oh gitu caranya ya. Iya. Makasih ya. Iya. Terus mengajarkan kami. ya. Biar lancar. Betul. Om Cahyadi. Om Cahyadi. Udah Biar habis. happy. Ayo lanjut. Nah, Apa pertanyaan? sebagai Gua sambil pemerintah mau nih telepon. Om Cahyadi ya. Kan gua ada orang masuk ke wilayah gua ya harus ikut aturan gua dong. Masuk ke wilayah. Ini Kan wilayah konteksnya gua Google, nih. konteksnya Iya Google. Google dan Meta ini. artinya lu kan mendapat keuntungan. Kan iya. Ya lu harus buka dong. Iya. Gimana caranya lu memperoleh Dan supaya kita kan di YouTube bayar pajak ke pemerintah Amerika Aduh, gua kan bisa kita. jawab ini gampang banget sebetulnya. Kan kita bayar ke Amerika kan? Pemerintah Iya, gua Amerika bisa kita jawab ini bayar. gampang banget Iya, sebetulnya. lu buka dong Ya algoritma udah, Google lu. masuk dari kapan, ributnya kapan? Kapan gimana? Coba, ini dia nanya balik nih dia. Masuk ya. Kawan nanya balik dulu. Saya main YouTube. Kenapa orang-orang bilang Deddy Corbuzier tuh bapak YouTube? Google Ada yang Iya, benar, the ada orang father bilang, of YouTube, The father ya. of YouTube. Ada. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Pernah nulis buku juga Anda? Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Gue di YouTube udah 13 tahun. Nih, Google masuk 13 tahun. baru bikin kantor 2012 di sini. Iya. Gue tuh di YouTube udah 13 tahun. Udah lama juga Udah jadi lama. pegawai ya. September 98. Gawe oligarki. Iya. Elit Gue udah global. 13 tahun di YouTube. Udah 13 tahun. Makanya orang-orang bilang gue salah satu artis yang pertama, bukan salah satu artis, mungkin satu-satunya artis yang pertama kali masuk ke YouTube. Pada saat itu. 13 tahun gue ada di YouTube. Kenapa ributinnya sekarang? Berarti pemerintah yang lalu jelek gitu. Nggak mikirin gitu.
Ya kan beriring dengan Berarti waktu. PWI yang dulu nggak punya otak untuk mikirin Dewan itu. Pers, Pers, bukan PWI, Om. beda dong. Beda ya? Beda. Maaf. PWI ini jadi asosiasi, Corbusier. Om. Iya, Maaf. asosiasi. Dewan Pers itu otoritas yang menjadi menghimpun dan mengatur. Iya. Ya kan saya mengatakan berarti dulu jelek, berarti sekarang bagus. Gitu kan. Ya. Jadi menurut lu gimana cara menyelesaikan dispute ini menurut lu? Lu mau jujur jawaban gua apa enggak? Jujur. Gua nggak peduli. Nggak gini. Emang nggak ada jawaban nggak peduli itu gimana? Gini bro, jujur gua nggak peduli. Nggak pedulinya kenapa? Karena yang akan sangat dirugikan menurut gua, kalau benar menurut firasat gue, kalau benar yang akan dirugikan adalah konten kreator yang baru mau berjuang, baru bisa menghasilkan uang yang dikit, nilai yang dikit, baru mau berekspresi, baru mau berkreativitas, mereka lah yang akan dirugikan. Kalau gue punya pegawai di kantor gue sekitar 50 orang. Oke. Gue punya perusahaan di luar media. Ini gue baru buka sekarang nih. Gue punya perusahaan di luar media dan sebagainya. Ada kali 80. Yang jual handphone juga ini. Termasuk yang jual handphone. Fitness. Termasuk gym. Gue gym ada berapa? Banyak banget gym gue. Semua karyawan holding lu berapa? Wah, kalau semua karyawan holding gue, bahkan gue nggak tahu ada berapa. Ratusan. Lebih. Kalau sampai terjadi apa-apa, tinggal gue pindahin. Gue udah kaya, bos. Tahu gitu. Tahu lah pasti. Kelihatan dari bajunya aja. Iya. Mahal nih. Cina. 150.000. Erism. Tapi maksud gue gini, kalau gue nggak tahu, gue nggak usah kerja pun, gue sampai tua gue kaya. Mati pun gue kaya kok. Tapi bukan di situ konteksnya. Konteksnya adalah anak-anak yang baru ini yang mau berkonten, ada kreatif, ada produser yang punya ide yang luar biasa, yang tadinya terkungkung, nggak bisa punya ide, nggak bisa bicara dengan bosnya, nggak bisa punya kreativitas, semuanya itu hilang nanti. Ya kalau memang itu yang mau dibuat, ya silakan, nggak apa-apa. Saya tinggal nge-switch bisnis gitu. Bisnis gue udah jalan semua juga kok. Gue ngapa-ngapain juga udah jalan kok. So I don't really care. Yang justru harus care, yang harus peduli adalah mereka-mereka yang baru, anak-anak muda yang baru, yang berjuang. Gue udah posting di Instagram sekali 2 kali. Komennya cuma di komen gue ya, kecuali Bobon, kecuali ada beberapa orang. Tapi yang lainnya diam semua. Ya kalau diam semua ya sudah, nggak apa-apa. Umur gue berapa sih? Umur gue hampir gocap, bos. Gue nggak peduli. Gue tuh udah tua. Gue tuh mau hidup tenang, berkebun. Enggak sih, itu bohong. Gue ketahuan bohong ya gue ya. Iya. Enggak itu. Nggak apa-apa. Ya, Gue ya. janjinya itu memang impian lu sejati. Iya, apa sih yang gue dapet gitu? Apa yang gue dapet? Gue di TV. Banyak lah. Banyak yang lu dapat dari Google, dari YouTube. Emang. Tapi maksudnya itu bukan main source income gue juga gitu loh. Gue juga hidup gue kayak begini, barang-barang gue nggak ada yang mahal. Nih sepatu buatan Indonesia. Celana Pembagian Indonesia, kadang-kadang Pembagian ya. baju Jatah. cuman ini. Ini sepatu pembagian bukan tuh? Tanya semua kru gua. Setiap hari gua pakai baju yang sama. Sama semuanya. I don't care. Gua ikut acara TV juga masih laku. Kalau gua jadi talent TV juga gua masih laku. Bayaran gua salah satu artis paling mahal di Indonesia. Gua ikut acara TV pun masih laku. Ikut acara TV terakhir dapat anak, bukan dapat duit. Ya dapat duit sih. Anak juga. Ya, tapi anak gua mengeluarkan duit lebih banyak dibandingkan biaya yang saya dapatkan dari TV. Makannya banyak banget ya Allah. Makannya banyak. Pengeluaran nggak berbanding lurus dengan pendapatan untuk sektor ini ya. Karena gua sayang aja sama dia. Ini balik lagi sini Om. Loh, ini lagi bicara tentang anak bicara dan itu, keluarga. bicara Oh iya. Jangan. Boleh lanjutin Om ya. Enggak, udahlah. Lanjut ini aja. Yuk, pertanyaan apa kayak gitu? Kenapa jadi apa kayak gitu? Apa kayak kok letnan kolonel kok apa gitulah yang kata-kata dagu lebar gitu, kata-kata ini. Udah ngapain gua ngomongin dagu lu? Ya. Netizen kan banyak yang ngomong gitu. Dagu lu kan nggak urusan negara Om. Dagu lu urusan lu. Gua Ini nih. bikin konteks dagu gua lihat. Tuh, lihat. Ada yang mengira lu pengen jadi orang Batak nggak? Tuh lihat, enggak. Tuh lihat tuh bukan. Gue bikin camah nggak ke bawah, camah ke samping kanan kiri. Itu di mana lu permak Om Ded? Apa?
Lu permak itu di mana tuh? Las ketok lu. Dokter lah. Di mana? Gue tuh operasi di sini. Ini ada jahitan di sini. Gue tuh ada kista di sini. Enggak terus? Ya sekalian lah. Oh gitu. Udah main kista. Itu rahangnya berarti palsu. Berarti artificial nih. Kapan gue bisa palsu tiap hari gue ada di podcast? Coba pikir. Enggak nih. Rahangnya tuh gimana ya sampai? Itu maksudnya tetap bahan asli apa lu diimplan misalnya barang baru gitu? Lu kayak stok bahan aja barang baru. Iya kan? Dimodifikasi. Iya, gue juga tahu Om Ded. Maksud gue dimodifikasi itu gimana? Maksudnya ditambahin daging dari pantat kek atau apa gitu misalnya? Ya tapi bukan dari pantat gue. Bentar siapa? Pertanyaan yang bagus ya. Pantat siapa gitu ya? Iya. Enggak, ini modifikasi itu. Kalau pegang nih normal semua. Tuh, nggak ada masalah. Dan ini bukan permanen. Hah? Permanen. Zaman sekarang tuh Ini knockdown. knockdown. Gue mau hilang besok hilang. Cuman gue seneng aja orang-orang ngomongin dagu. The more you talking about me, the more you pay attention about me. Nggak apa-apa. Mau gue segini. Tetek lu bisa gini nggak? Ini palsu juga. Tetek gue bisa gini. Aduh. Pak Andika bisa gitu. Nih. Bisa Pak Andika bisa. Bisa. Lu udah pernah coba? Pak Andika ya bukan pernah coba. Kenapa gue coba Pak Andika? Enggak, lu udah pernah lihat Pak Andika gitu emang. Pak Andika badannya lebih gede dari gue loh. Enggak, gue tanya teteknya itu Ya pasti bisa. Pasti bisa Pak Andika. Gue Cuma pernah. nggak perkara mau nggak mau aja kalau Pak Ya, Andika. cuma masa dia panglima begini-begini. Anak gua nggak konsen dong. Anak buah tuh ibu. Pak Andika baru ke tempat gua kemarin. Terus. Lihat tuh, lihat. Enggak nih. Ada orang podcaster kayak begini. Enggak nih, gue lagi WhatsAppan sama Dewan Pers, lu bisa ngomong nggak nih gitu. Ngomong Mas aja. Azul, ingat ternyata lagi jadi pembicara nggak bisa. Iya, alas. Alasan. Gitu dong. Nah Om, ini juga Om. Ini pertanyaan gue nih. Ini juga jadi poin penting menurut gue di undang-undang di Perpres ini, Perpres ini. ya. Ini kan harusnya, iya masalahnya itu akarnya adalah semua orang yang ini harus mengikuti kode etik jurnalistik ini Iya. kan yang menjadi akar masalahnya menurut lo kan. Iya. Apakah selama ini kalau mereka itu mengikuti kode etik jurnalistik Untuk kategorisasi berita ya. iya, kenapa orang masih mengira berita kita jurnalisme kita tidak berkualitas kan itu kan poinnya kan. That's the point. Iya. Jadi That's the artinya point. self ini Jadi dulu dong. kalau lu- Improvement dulu dong. Iya. Self improvement dulu dong. Berita yang berkualitas tuh seperti apa? Kan itu dulu. Tapi self improvement butuh cost. Ya kan duitnya banyak oligarki. Tapi kan selama ini platform digital dianggap tidak adil karena algoritmanya. Lu gimana sih? Kenapa bisa tidak? Gue minta keadilan algoritma. No. I correct you. I want to correct you here. Gimana? Kenapa bisa tidak adil? Kalahnya di mana? Itu dulu deh. Padahal uang lebih banyak. Uang lebih Jadi banyak. artinya Pegawai base lebih banyak. product base berarti. Berarti produk base sama kreativitas. Produk Kalau ya. mau adu kreativitas. Jangan adu. Ini kan why? Karena menurut saya karena kreativitasnya terkalahkan. Kalau nggak adil, bro, dunia ini nggak adil. Life is not fair. Life is not fair. Dunia ini nggak adil. Gue selalu ngomong, umur gue tuh hampir gocap loh, bro. Udah bolak-balik deh ngomongnya. Iya, dari tadi. kenapa? Apaan sih? Kenapa? Gue kasih tahu. Karena dunia ini nggak adil. Lu tahu anak gue, umur 17 tahun. Dia bench press bisa lebih kuat dibandingkan gue, umur 17 tahun. Karena gue siksa dari umur 8 tahun. Bench press dia bisa 150 enteng, nggak ada apa-apanya. Gue udah nggak bisa seperti itu. Dulu gue bisa seperti itu. Terus apa? Dunia adil? No, I'm getting old. And I'm trying my best. To be to be consistent and to be nyambung ke mereka semua gitu. Emang dunia ini nggak pernah ada orang mengatakan dunia ini adil. Lu lahir aja udah nggak adil. Lu pengen lahir nggak lahir kan cuman bapak ibu doang kan. Dunia ini tidak adil. Jadi jangan berharapkan keadilan. Keadilan akan terjadi. Nggak ada dunia ini adil.
Lu rebut itu. Lu ambil itu. You go for it. Fight for it. If you can win for it, then win for it. There is no number 2. Try to be number 1. Gue mengatakan di mana-mana, ini ribut-ribut yang nggak penting gitu loh. Kalau kalah ya kalah gitu. Adu kreativitas, pakai orang-orang yang baik, pakai orang-orang yang hebat. Semua all of my staff, all of my crew at my holding, at my company are coming from the best people from the TV that I take. Why they move? Why they change place? Kenapa mereka pindah dari tempat itu? Karena dibayar lebih baik. Salah satunya iya. Experience-nya lebih bagus. Ya, dan take care of them. And take care of them. If you take care of them, they do the best for you. Ya. Logikanya kayak gitu ya. Iya dong, take care of them gitu. Ya udah, karena gue kecil gue bisa take care of them. Kalau gue besar juga gue nggak bisa take care of them because I don't know people. Iya, karena terlalu besar. Karena terlalu besar. Tapi Karena kalau 50 lu bisa kontrol. Kan? 50 people I can control. Ini yang jaga counter handphone lu ini lu juga nggak kenal kan? Kalau yang handphone ya. Iya, gue nggak kenal. Tapi I make sure orang gue yang ada di sana take care of them. Fucking take care of them. Make them happy, make them feel it's home. Nah kalau orang-orang itu nggak melakukan itu, terus adunya cuma adu, kenapa penghasilan kita dikit, modal kita udah keluar banyak. Lu kira modal gua nggak keluar banyak apa? Untuk ukuran lu banyak banget. Untuk ukuran gua berapa puluh miliar yang harus gua keluarkan. Belum tentu balik loh duit gue. Beli Ferry Irwandi segala macam. Nih dengerin gua. Belum tentu balik. Apa yang gua meetingkan tiap bulan? Apa yang gua meetingkan tiap bulan di perusahaan gua? Kebayar nggak gaji pegawai? Berapa lama pegawai ini harus kebayar? Jangan sampai ada pemecatan. Itu yang gue meetingin tiap bulan. What some other people do? Oke, income dikit, pegawainya pecat. I don't wanna do that. Gue nggak mau ngelakuin itu. Jadi kalau ngomong adil nggak adil, lu hidup aja udah nggak adil. Gak usah ngomong adil nggak adil. Dunia memang nggak adil. You try to be nice, you try to be good, you try to be number 1. If you cannot be number 1, it's okay. But you try at least to be number 1. Kenapa gue tadi ngomong umur gue? Kenapa gue ngomong latihan? Because it's very important. You know what? I'm a normal person. Gue orang normal. Gue setiap kali bangun pagi, you know what I wanna do? I want to sleep again. Gue mau tidur lagi. Lu pikir gue mau olahraga gitu tiap pagi? Gue pagi itu gue renang setengah jam. Habis renang setengah jam gue workout. Kalau gak punya waktu workout, tengah malam gue workout. Do you think I wanna do that? No. I want to sleep. I'm very tired. Lu mau lihat jam tidur gue 4 jam sehari. But do I want to do that? No, gue sama sampai kayak kalian juga. Gue gak mau. But I have to do that. I want to try to be good. Why? Because I care of people. Gue care dengan pegawai-pegawai gue. Care dengan my family. Gue care dengan anak-anak gue. Wife, parents, and everything I care. Jadi nggak usah munafik untuk mengatakan, wah ini begini, begitu, begini, begitu. I know you're rich. I know you have power. But are you happy? Are you sure you're happy? I'm happy. I'm happy. Gue punya pegawai-pegawai yang gue yakin, apapun yang gue punya pegawai-pegawai yang kerja sama gue yakin mati pun mau buat gue. Will they do that to you? Mungkin saja. Mungkin saja iya, mungkin saja enggak. Mungkin aja iya, mungkin aja enggak. I don't know. Tapi that's the purpose of life for me. Jadi nggak usah ngomongin adil nggak adil. Emang nggak ada pernah adil di dunia ini. Kalaupun mau adil, rebut keadilan itu ya. Ya kalau mau adil dan nggak usah ke atas dulu, adil ke bawah dulu aja deh. Adil aja dulu deh ke bawah deh. Gitu juga dengan pemerintahan, gitu juga dengan politik gitu. Adil aja ke siapapun pemerintahnya gini. Kenapa gue nggak terlalu peduli dengan total politik? Ya kalau gue nggak peduli nggak bayar gaji. Sama kayak gue tiap hari meeting sama Ari buat gue tanya sama lu. Siapapun pemerintahnya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai nanti, korupsi hilang gitu? Enggak lah. Ya udah. Terus mau apa? You choose the better evil kan, basically. Iya. Apa korupsi hilang gitu? Enggak. Yang janji-janji gantung di Monasnya masih ada tuh. Di Monas, iya benar. Hilang? Enggak. Jadi basically for us, ya udah kenapa nggak we just do our best. Kalau Pak Ganjar mau do their best, Pak Prabowo karena gua kenal siapa, gua kenal tiga-tiganya, and I think they do their best gitu kan. Tiga-tiganya orang baik, tiga-tiganya punya misi. Gua nggak merasa bahwa tiga-tiganya punya
tujuan untuk menghancurkan bangsa dan negara. Tapi I don't know siapapun itu ketika jadi presiden. I don't know. People change. Gua nggak paham, gua nggak ngerti. Gua mendukung Pak Prabowo sebagai Menhan. Kenapa? Karena gua tahu kerjanya Pak Prabowo sebagai Menhan itu seperti apa. Nggak tidur bro dia bro. Sebagai Menhan loh ya. Apa yang kita nggak ketahui tentang Pak Prabowo sebagai Menhan yang lu tahu? Yang orang-orang nggak tahu yang gua tahu. Ya, yang kan kita orang di luar nih. Yang lu tahu betul gitu. Apa yang kita nggak tahu di depan, kan Pak Prabowo jarang Ya, bikin TikTok. banyak yang gua tahu yang orang-orang nggak tahu. Salah satunya aja ya, karena tadi gua bicara tentang umur ya. Oke. Lu lihat gue deh, umur gue segini, badan gue bisa bilang bagus, olahraga gue setiap hari, makan gue teratur. Oke. Gue pernah pada satu saat di luar negeri karena tugas dan nemenin beliau, terus gue harus bikin konten tentang alusista. Rafale. Bukan. Oh, beda yang lagi. lain. Dan nyampainya tuh barengan dengan Pak Prabowo. Terus gue nggak bisa tidur karena jet lag kan, pasti kan jet lag. Akhirnya gue jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu gue bilang, gue gak bisa tidur nih, gue mau ngapain ya. Kebetulan hotelnya ada gym. Udahlah gue latihan aja deh, daripada gue gak bisa tidur, bengong, bego juga, mata melek gitu kan, gue latihan aja deh. Meskipun lemas. Meskipun lemas. Karena like what I said that ini bukan masalah gue mau gak mau, tapi gue harus. Udah. Kalau gym di Indonesia ya banyak kan yang tap kan 24 jam kan di hotel. Oke, jam 4 pagi gue jalan jauh tuh, hotelnya tuh gede banget dan jauh. Gue tap tempat gym. Logika lu apa? Nggak ada orang kan? Iya, jam 4 pagi. Jam 4 pagi kan. Begitu tentu gue buka. Gue kaget. Anjirnya ada ajudannya Pak Prabowo. 2 orang. Terus gue bilang, bro, lu ngapain jagain gym? kan otak gue lu jagain gym dong. Lu ngapain jagain? Sampai segitunya apa gitu jagain gym? Lu ngapain jagain gym? Enggak, saya sama bapak dari jam 3. Bapak di mana? Lagi renang di bawah. Gue samperin, set ke bawah. Renang. Like he's so fresh. Terus gue nanya, Pak, bapak nggak jet lag? Saya jet lag ya, saya harus melakukan apa yang saya harus lakukan, kata dia begitu. Udah nih, wow. Kayak lu dong. Kayak gue. Akhirnya gue ikutan renang pada saat itu karena ya udah nggak enak juga bapak lagi renang. Udah. Besokannya harus pindah negara, bro. Pindah negara lagi. Gue pada saat itu ikut karena gue harus ngeliput sesuatu. Pindah negara, gue nggak bisa sebut negaranya apa karena gue juga lupa lah karena ini kejadiannya banyak ya. Probably London pada saat itu. Yang besokannya pindah negara lagi 3 hari. Gue sakit loh. Gue demam. Sehari satu negara berarti. Ya, sometimes seperti itu. Gue demam. Lu tahu dia? Tetap renang jam 4 pagi. Gue nanya, Pak, bapak ini nggak jet lag? Lu tahu jawaban dia? Saya harus lakukan apa yang harus lakukan. Bukan. Tadi itu hari pertama itu, Bo. Iya. Hari kedua beda lagi jawaban. Lu tahu jawaban dia apa? Dad, saya nggak punya waktu buat jet lag. Menhan ini, semua ini butuh saya. Kalau saya punya waktu buat jet lag ya nggak jalan semua. Saya nggak punya waktu buat jet lag. Ayo renang. Cilaka nggak lu? Lu lagi demam nih posisi ini. Akhirnya lu berenang bareng. Kondisi demam. Pak, saya sakit, Pak. Nyerah lu. Bendera putih lu. Bendera putih. Yang kedua yang gua nggak tahu, yang banyak orang nggak tahu dengan Pak Prabowo, contohnya adalah ketika dia di Menhan, wah itu gila banget, gila. Di Menhan ya, gua tidak bicara beliau sebagai presiden. Nobody know, right? Yeah. Ketika dia di Menhan, perkembangan Kemhan itu luar biasa. Dan banyak yang mengatakan, ngapain beli alusista, ngapain beli ini, ngapain beli itu, ngapain pertahanan harus tambahin, ngapain Komcat harus ada duit berapa banyak dan sebagainya. Banyak banget. Tapi gue punya jawaban sekarang setelah gue ada di TNI.
Sekarang gue punya jawaban. Dulu mungkin gue akan sama dengan rakyat-rakyat yang lain. Ngapain sih buang-buang duit bikin Komcat? Ngapain beli Rafale? Ngapain beli apa? Jawabannya begini. Kan yang ditembak itu terus, emang kita mau perang? Emang kita mau perang? Gitu kan? Oke. Tentara kita tuh jumlahnya 400 sampai 500 ribu. Itu tuh kecil sekali. Harusnya itu 2,5 juta itu baru efisien. Kita 400 ribu. Alat-alat kita kalah sama Singapura. Lu bayangin. Terus yang ditanya, yang diprotes adalah, emang kita mau perang? Emang Indonesia mau perang? Gue balikin. Itu yang ditanya sama orang-orang Ukraina dari dulu. Emang kita mau perang? Enggak kan? Kita kan nggak akan perang. Presidennya juga fun. Ini juga oke, nggak akan perang kan? Perang kan? Nunggu lu sampai perang. Karena negara yang kuat adalah negara yang bisa bertahan menurut Bapak gitu. Good offense is good defense ya. Good defense itu. Jadi ketika gua masuk ke TNI, gua belajar banyak bahwa oh shit, we do need this. We do need this. Karena berapa banyak sih negara yang pengen negara kita? Negara kita tuh gila loh, direbutkan loh sebenarnya. Dan itu rahasia umum, bos. Itu udah rahasia umum. Jadi kalau beliau sebagai Menhan, beliau luar biasa. Gua nggak bicara presiden, beliau luar biasa. Gua ketemu Pak Ganjar pun orang yang luar biasa. Gua ketemu Anies, gua baik banget dengan Anies. Pak Ganjar itu luar biasa. Pak Ganjar itu ya bisa merakyat. Anies itu communication skill-nya luar biasa. Kenapa lu panggil Pak Prabowo, lu panggil Ganjar, Pak Ganjar, Usia. tapi lu Anies, Anies gitu. Usia. Umur beliau sama umur gua jauh, umur Pak Anies sama Ganjar sama gua hampir dekat. Ya 50-an. 50-an. Lu hampir 50. Hampir 50. Udah Jadi masih dekat. Ya masih bro lah. Ya. Dan kalau Bapak Prabowo udah 72 tahun, bro, agak salah saya. Ya kan? Dan begitu saya di TNI kan jenderal gitu kan. Iya. Masa bro, nggak bisa. Push up dong. Ya kan? Iya. Gitu kan. Kalau soal mitos ini dia galak, temperamen itu gimana, Bang? Pernah nggak gua ngeliat dia galak? Pernah. Pernah nggak gua ngeliat Pak Prabowo marah? Pernah. Di hal yang memang menurut gue dia harus marah. Di hal yang menurut gue dia harus marah. Di hal yang menurut gue dia harus tegas. Pernah. Dan serem nggak? Ya tentara. Gue aja bukan tentara serem kalau marah. Iya. Tentara diem aja serem. Masa iya tentara diem aja serem? Masa tentara, nggak mungkin. Iya benar. Nggak mungkin. Dan ya kalau gini, I don't know what Pak Prabowo before, but gue dekat dengan Pak Prabowo sekarang. Menurut gue Pak Prabowo sekarang is the best version I ever seen. Tapi apakah Ganjar jelek? Enggak. Ganjar juga bagus. Apakah Anies jelek? Enggak. Gue yakin siapapun yang menang dan sebagainya, mereka akan berbuat baik buat bangsa dan negaranya. Ini kan selalu kalau pemilu buah gitu, pemilu buah gitu kan. Zero sum game semua ya. Ya iyalah. Terus yang ribut siapa? Yang ribut ya buzzer-buzzer yang hardcore. Gue pernah satu acara Om sama Denny Siregar. Ada yang nanya, rakyat nih nanya, Sebagai Bang Denny, bagaimana pendapat Bang Denny sebagai buzzer senior? Sekarang gue tanya nih, gue nggak pernah ngomong di mana-mana. Kalau lu nanya hubungan gue dengan Prabowo, 100% gue mengatakan hubungan gue baik. Gue nganggap dia kayak bapak gue sendiri. Kalau masalah presiden dan sebagainya, gue pun nggak bisa milih. Tapi kalau misalnya ada buzzer dan sebagainya yang ngata-ngatain, siapa sih sekarang paling dikatain? Anies contohnya. Dikata-katain, Anies dikata-katain. Pak Prabowo juga dikata-katain. Pak Prabowo juga dikata-katain. Masalah Rocky Gerung, Pak Prabowo dibawa-bawa. Masalah ini Anies dikata-katain. Anies jatuh ke lubang selokan dikata-katain. Bener kan? Oke. Menurut gua itu justru menaikkan Anies. Menurut gua. Begitupun dengan Pak Prabowo. Begitupun dengan Pak Prabowo. Orang Indonesia itu dikata-katain makin terkenal. Orang Indonesia itu dikata-katain makin disayang sama orang-orang. Udah deh nggak usah ngata-ngatain, adu gagasan aja deh. Nggak usah adu gagasan deh sekarang. Wakil presiden aja belum tahu siapa semuanya. Pak Ma'ruf Amin sekarang kan. Gua gampar ya. Enggak, Pak Ma'ruf kenapa nggak diajak gitu loh maksud Budi.
Iya kan, masih wapres masih boleh maju kan? Masih. Iya kan, kenapa nggak ada yang nyebut nama beliau sebagai calon wakil Beliau presiden? udah tua, beliau udah pingin hidup tenang, beliau hobi makan kerupuk. Nah, Bang, ini Pak Menkominfo nih. Halo Pak Menko, info. Mana salah nih? Salah. Pak, Deddy Corbuzier, Pak. Ya, Pak Deddy. Siap, Pak, Pak. ini- Kapan-kapan kita ngobrol, Pak, tentang Perpres yang baru, Pak. Soal Perpres. Yang baru, jurnalisme berkualitas yang diributin semua orang itu, Pak. Oh iya, semua orang salah pengertian itu. Nah, Gimana? Gimana, Pak? Gimana? Kasih dulu penjelasan dikit dulu, tipis. Ya ini kan antara publisher dan juga si platformnya kan. Nah, platform kan selama ini kan algoritmanya nggak jelas. Ya. Gitu loh. Sementara prinsip pemerintah kan melindungi anak bangsa. Kenapa nggak jelas, Pak? Karya-karya anak bangsa lah, karya-karya kita ini kan kita harus hargai. Karya anak bangsa Betul. atau karya media konvensional oligarki, Pak? Enggak juga, ya oligarki ada sebagian yang nggak mau, ada sebagian yang nggak mau gitu loh. Berarti ada yang mau ya, Pak? Mereka juga berbeda pandangan sesuai kepentingan masing-masing gitu loh. Oke. Tapi kan spiritnya, semangatnya kan memberi apa level of playing field yang sama lah untuk semuanya gitu loh. Artinya masih bisa diperbaiki ya, Pak ya, sesuai dengan keinginan ya, Pak ya? Masih karena intinya udah dibaca kok, rancangan itu kan udah dibaca sama Didit Adiputra, Profesor Didit Adiputra dan Profesor Adiputra ini. Profesor ketuaan, Pak. Ya, itu profesor tuh, profesor tapi pakai F, pakai V, Pakai V. provokator. Profnya pakai V. Oke, Ya, Pak. nanti kita komunikasi ya. Jadi Ya, Pak. Kita nggak usah bahas panjang, Pak, di sini, Pak. Di podcast saya aja, Pak. ya, Siap, Pak. nanti kita atur. Siap. Siap. Pak Deddy. Makasih, Saya Pak. selalu nonton podcast NT, saya tonton mantep. Mantap. Makasih, Pak. Hormat, Pak. Mengalir. Tapi dia merasa bakal bubar ini podcastnya kalau perpresnya berlaku nih, Pak Menteri. Enggak dong, justru malah tambah. Oh, tambah ya? Penghasilannya. Oh, saya ikut rezim, Pak, pokoknya. Penghasilannya malah tambah dong. Gitu loh. Baik, Pak. Ntar kita ngobrol ya, Pak. Iya. Sip. Siap, Pak. Atur nuhun, Pak. Oke, mantap. Muncul. Hancur, yo. Hancur. Kader terbaik total politik itu. Iya. Yang Makanya mau saya bajak. yang kami wakafkan ke Pak Jokowi. Benar. Ya, tapi itulah intinya, maksudnya. Kan beliau juga pasti dengar dari satu pihak juga. Dari kami kemarin. Nggak ada, pasti kan dia tanya juga. Kami Iya. setelah kita ngobrol, Saya punya pertanyaan satu. gue langsung kasih. Saya punya pertanyaan satu. Tolong dijawab dengan jujur dan baik. Beliau Menkominfo, Ya, kalian memberitahukan ini? Ya. ya. Beliau sudah tahu belum? Sebelumnya. Kan baru katanya. Ini kan dari Saya 2000. sudah tahu ini 6 bulan yang lalu. Iya, kan ini baru seminggu 2 minggu kawan. Beliau tahu ini enggak? Belum terinfo dengan detail. Ya sudah. Ya kan itulah kami Budi ini Om Ded perintahkan untuk menyampaikan. Kalau Iya. saya nggak ngasih tahu Budi nggak ngasih tahu Menkominfo, apakah Menkominfo tahu tentang ini hari ini? Ini bos. Ini draftnya aja 2020 Januari ini bos. Iya makanya. Nah, makanya kalau Anda tidak kasih tahu Menkominfo, apakah Menkominfo tahu tentang hal ini? Pertanyaan saya itu Ya loh. mungkin tahu dari anak buahnya kalau udah rame. Tapi Ya itulah Iya. tugasnya kita ini dekat sama rezim kan. iya kan kadang kita juga bisa jadi penyalur aspirasi Iya, kan. ini orang-orang netizen nih kalau kita berteman sama rezim, wah ini pembela rezim. Padahal kan yang begini-begini kita sampaikan langsung ke Ini aja kita kupingnya, kan. protes kok. Iya. Makanya kadang-kadang bingung. Wah, ini aja kita protes kok. Apa banyak sekali hal-hal yang kita protes. Anggota ada DPR, ada apa kalau di podcast gua ngeliat gua kata-kata ini luar biasa kok. Itu aja gua protes kok. Ngkritik nggak apa-apa kok. Bukan berarti nggak kritis lagi kan? Kan Om? nggak kritis. Kecuali hoax, lu ngata-ngatain fitnah Nah, gitu. kalau kan. itu ya jangan lah. Kan banyak juga channel terutama yang politik yang tendensius kan. Ini mendapatkan uang, hahaha gitu kan banyak kan, Ya bos. memang. Kalau kita kan ya udah apa yang bisa kita kritik ya kita kritik. Udah semudah itu lah. Nggak usah pusing-pusing lah. Ini penonton total politik.
Pindah ke channel saya aja. Ya jangan dong. Jangan udah dikit, jangan Anda ngikut juga. Iya. Justru penonton Anda yang pindah sini. iya. Ini peta sawah. Peta sawah kita cuma segini nih. Jangan gini. Orang udah pindah Bukankah kota. itu biasanya oligarki lakukan. Iya. Enggak, Anda mau akuisisi juga. Enggak. Oh, Ya, Kan kayak yang kemarin kan. ayo, setiap kali gue diundang podcast akuisisi. Bangkrut lama-lama. Lu sadar gak? Lu tuh oligarkinya Iya. digital. Apa bedanya Anda sama bos media ini sama? Memang sama. Dalam skala yang lain ya. Memang. Lebih gede Anda jangan-jangan. Bisa jadi. Valuasinya kan pegawai dikir. Pegawai dikit, hasil banyak. Efisiensi cost Makanya iya. saya mengajak teman-teman yang punya kreativitas untuk berjuang bersama. Iya. Wuh. Apa? Apa? Salaman aja lu. Berjuang bersama Oh, iya, kan. berjuang bersama ya. Iya. Saya setiap kali salaman terus kan deg-degan lo tau nggak? Kali salaman anjing punya istri tiba-tiba gitu. Astagfirullahaladzim. Ada. Ini gimana nih? Udah lah, yang penting nanti kita lu mau undang Menkominfo nih, mantap ya. Mau tolong dong? Iya. Iya, ntar Karena gua- saya nggak dekat dengan beliau. Iya. Nah, abis ini dekat. Di sini kan semua juga pengen dekat sama Anda. Iya. Pikir apa yang saya ke total Om Ded, politik? Om Ded, lu nggak mau dialog di sini aja biar kita naik dikit lah. Nanti channel lu atau mirroring deh di channel lu. Mirror ya. Iya. Total Ya, politik. atau Anda Close the door. jadi kita ke close the door. Anda sama dia narsumnya, kita aja berdua hostnya. Ya, lu kan yang debat. Gitu. Hostnya lu kok gue yang debat. Bukan, Iya, hostnya hostnya kita kami berdua. berdua. Lu sama Lu di Menkominfo. tengah-tengah, gue debat sama Menkominfo. Iya, gitu. Lu yang Dengan debat. tadi tuh Nah. argumentasi lu kan kuat banget Kuat tuh, kita banget aja tadi. teriyakini. Iya. Iya, iya. Kita pun Yakin jadi gua. Iman berjuang gua, bersama. iya, iman Goyang kita. kita. Iya. Goyang kan? Iya, goyang. Ibaratnya syahadat nih, gua udah syahadat. Anti perpres ibaratnya nih. Boleh, Kalau sekarang. Kita atur coba. Iya, nanti di tempat lu kita berdua jadi hostnya. Iya. Nah, lu adap-adapan sama Kominfo ini. Iya. Oh, lu jadi penengahnya gitu. Iya, Nah, jadi host moderator aja. iya host jadi. Iya, Lalu dari lintas jembatan. Jembatan. Ngadu domba lu. Kagak dong, ini dialektika namanya. Oh, dialektika. Dialektika tesis, antitesis, Sintesis. jadi sintesis. Iya. Ya. Antitesis jadi sintesis. Iya. Antitesis. Boleh, ayo. Iya, Menkominfo kan? Ya, Nanti Menkominfo ya. Menkominfo gua bawa ke tempat lu. Atau di sini aja. Gimana? Siapa lu? Iya, makanya tuh lu Menkominfo lu offside. bawa ke tempat gue. Iya, bener. Makanya orang-orang nuduh lu rejim. Emang lu puspom. Lu siapa KPK lu? Itu angkut. Oh. Di bawah itu. Kalau bawah itu gua ada di dalam. Antar. Wah, bahaya juga ya. Kalau yang ngangkut Ya, Menkominfo di apalagi KPK kan. dicokok, itu lebih-lebih. Iya, ini kan kata-kata bawa tuh sama kayak dibungkus gitu loh. Anda antar Menkominfo ke tempat saya, Iya, itu. kita diskusi terus. Membungkus itu. Menkominfo ini gimana Ya, ceritanya? cocok. Nah, gitu aja. Atau dengan Pak Pratik sekalian misalnya. Pak Pratik setnek om. Apa hubungan? Oh iya, yang Ya, ngeluarin pokoknya- tapi kan perpres. Menkominfo Iya, cocok ngeluarin nggak perpres. sama Dewan Pers deh. Mas Azul. Ini lagi rapat aja kawan. Lagi rapat beliau. Ya tapi kan ini undang-undangnya Kominfo kan. Tuh Pak Pratik mau. Gila, Anda. Lu kayak jadi Jadinya luar biasa ya. maklar kekuasaan lu. Orang ngomongin saya tuh dekat dengan rezim, saya tuh apa terakhir kali gue dituduh apa? Elit global. Sama Iya, kayak sama jering kan. Iya, gue lihat. Oh, guru gembul. Iya. Deddy Corbuzier itu bukan cepu, Deddy Corbuzier itu elit global, elit global. Udah gitu. Karena pendapat tabungan di atas 100 juta. 100 juta mah kecil dong. Ya makanya itu lu udah dianggap elit tuh. Iya. 1 M apa 100 juta Dia gitu. bilang gitu mah. Apa di TikTok Deddy Corbuzier itu elit global, elit global, elit global, elit global, elit global, elit global. Keluar gambar mata, keluar gambar apa, keluar Dajjal. Dajjal semuanya elit global itu. Nanti- Guru gembul Kok Anda tahu? Berarti Iya. nanti Menkominfo ini kita cokok. Cokok. Biasanya kalau Joko nggak keluar dong. Iya, kita ini kan waktu dia terpilih, diangkat, dilantik Om Den. Di Instagram kita posting. Kami wakafkan abang-abang kami pada Budi Aristiadi, El Munce. Apa Beliau gimana udah- El Munce, Bos? Iya. Dari total politik berarti. Ya, kami Ya, wakafkan. gini ya. Oke, oke enggak? Oke ya. Oke ya. Di top poll aja apa mau di tempat lu? Tempat dia lah lebih rame.
Mirroring. Iya, Mirroring. jangan, nggak usah, biarin aja. Oh, kita mau pansos ya? Iya, nanti kita total politik. Ya, masuk Gitu. terus tuh barang, Iya. tret. Kita pakai baju top 4 nanti gitu. Total politik. Kita gagahi dia dengan Ya, simbol-simbol. kasihlah mereka lah, kan tergantung kalau presiden pilihan mereka nggak menang kan mereka hilang juga. Menurut lu presiden sekarang nggak demokratis? Maksudnya presiden nanti dari 1 dari antara 3 mungkin kayak gitu, menghilangkan lawan politik, menghilangkan orang yang mengkritik. Ya mungkin. Iya sih. Iya juga. Ya, Ya, kemungkinan. kita atur ya sama Menkominfo ya. Ya. Lu jangan lanjutin. Kalau Anda nanya mungkin mas segala sesuatu mungkin. Biasanya banyak yang kena abis begini-begini sama doi. Iya, benar. Lu Lah orang gue diwawancara kenapa lu Iya, yang kena, somasi. gue yang kena. Iya. Lu dapat 80 somasi, yang wawancara siapa? Lu kan? Iya. Ya kenal somasi siapa? Ente. Ya kan Ente nanya-nanya aja kena, apalagi ente narsum. Lebih-lebih. Iya lagi baksa. Itu. Iya. Iya. Kenapa tenang aja lu? Kayaknya kan gue nasib. Denny Siregar kayaknya nggak sampai 80. Enggak 45 deh. lebih mantap dia kayaknya. Iya. Bener. Gue juga pusing ya. Lu tau 85 nih sebelum kita tutup ya 85 ya. Somasi pertama tuh gue deg-degan 3 hari gak bisa tidur. Apa? Masih kenal lo? Oh, gua Ini lupa. deliknya apa? Deliknya? Wah pokoknya melanggar 5 pasal apalah itulah. Somasi pertama. Somasi terakhir kalau asisten gua ngasih gua apa nih? Somasi. Ya udah lu baca aja lah. PM bos, ke PM laporannya bos. Ya, bukan tentara masalah juga. tidak tersentuh hukum. Capek disomasi orang. Oh, capek. Kalau somasi yang mikir-mikir lah. Lain kali Kalau yang beneran serius juga nggak apa-apa ya. Ada nggak yang serius? Maksudnya gini loh. Iya. Kan tadi lu ada bilang saya diperiksa polisi 8 jam juga ada, bos. Kantor polisi bisa 8 jam. Polres mana? Di Polda pernah, di Mabes pernah. Mabes pernah. Nah, ya dapat inilah apa namanya? Apa? Kue semprong lah rumahnya. banyak yang minta tanda tangan nggak malu waktu itu? Kenapa? Foto gitu. Foto orang-orang. Iya juga. Tapi saya masuk di belakang supaya wartawan-wartawan nggak ada. Jadi yang mikir-mikir saya nggak pernah diperiksa polisi selama ini itu salah. Saya pernah diperiksa polisi berkali-kali, berjam-jam itu. Tapi belum let call kan waktu itu. Ya, sebelum. Sekarang kan udah nggak boleh. Setelah let dong. call udah ada belum nambah 1 barang Kalau itu? diperiksa POM lebih bahaya dong. 1 kali 1. Kalau diperiksa itu kan kalau ada yang mau melaporkan. Ya. Nah, mau melaporkan tuh artinya harus datang ke kantor tentara, buka pintu gerbangnya tentara, dan melapor ke tentara yang berjaga. Iya. Ya. Nah, apakah ada yang mau Nah, kalau melakukannya? memang gini, hidup tuh perlu usaha. Iya. Lu mau gua bicara kayak Mario Teguh apa gimana nih? Coba. Kayak mana tuh? Hidup tuh perlu usaha. Jadi kalau menurut Anda apa yang Anda lakukan benar, lakukanlah demi istri Anda. Karena dia selalu begitu biasanya, selalu pasti istri dan anaknya. Super sekali. Oh, gila, super. Super. Salam dari Keswinar. Lanjut. Udahlah. Capek juga gua. Ada orang podcasternya capek bukan bintang tamunya. Iya benar juga. Ya lu Bintang tamunya aja masuk. teh Anda ini kan energi kan? Iya. Beredar teh. Ini kayaknya baru ini narsum kita yang bisa pamer Enggak, otot bos. ini ya. Baru kali ini, bos. Iya. Kita lebih capek dari narsum kita, bos. Iya. Iya kan? Ada sih yang kedua sih. Siapa? Kang Mas Arief Puyono. Hari ini kontennya naik nih soal Kayaknya doi Presiden sekarang sama datang. kayak Arief Puyono nih ya. Tapi kan mudah-mudahan apa yang gue omongin maksudnya Ya. ya bisa Ya. ngebuka pikiran banyak orang Betul, lah gitu. betul. Tapi kan kalau gua kesini, actually gini, why I come here because I love your show. Gua nonton Total Politik dan I think it's one of the best podcast di Indonesia. I like it, I love it, dan gua kesini karena because I want to be here. Because I want to talk to you as a friend. Ya apapun isinya, mau sampah kayak mau apa kayak terserah aja. Ya biasanya kalau ada gue isinya emang sampah gitu. Cuman view-nya banyak. Soalnya gitu. Saya termasuk pesugihan YouTube soalnya. But I'm here because
I love to talk to you. Aduh, thank you. Thank you. Dan kita tanggal 27 Agustus akan ada di forum. Sibuk. Kenapa? Lu nggak jadi? Oh iya gitu ya. Di Maran Putri lu. Iya, 27 Agustus ya. Kita ada di ngobrol untuk Indonesia Maju. Betul. Total Politik sama Deddy Corbuzier irisan Dri. Tayangnya di studio. Kayaknya pasti Plaza Indonesia. sepi kita itu. Enggak irisan. Jadi abis setelah Total kita Politik gua terus. Kita sama ya. kita irisannya sama Pagita Endgame. Siap. Gita Wiryawan. Siap. Iya. Siap. Ya banyak kan ada lah yang nonton. Enggak kan karena penontonnya banyak kan Gen Z kan. Iya. Iya. Narasumbernya Opung Panda. Hah? Narasumber gua tua-tua, Opung Panda. Kenapa nggak undang gue lu Ini di sana? ya kan lu bikin show juga. Ente gimana? Jeruk makan jeruk. Jamnya beda. Oh, bener mau ya? Capek tapi ya. Ya kan tuh kan. Gue habis nih, aduh. Iya, woi Mas Didi. Oke Mas lah. tolonglah teh nih. Iya. Kita capek, Bos. Iya. Energi kita diserang Iya. sama dia ya. Hancur. Iya. Iya. Oh, I can do this all day. Wow. Oke, terima kasih Om Der udah datang Om Der. Makasih Salaman. Pak Menko. Info ya. Amin. Makasih. Lebih Gua Menko. ketua komisi 3 nanti gua. Oke, gue harus sahabat dong dengan Iya. Tapi kalau gua Lu kenal? Lu tahu ketua komisi 3 enggak siapa? Enggak. Bambang Pacul tuh. Bambang Pacul. Oh, kenal dong. Enggak kenal tapi tahu dong. Tahu PDI gimana? kan? Gimana menurut PDI. lu, Bambang Pacul? Enggak kenal, gua enggak kenal. Iya, maksudnya gimana? Tapi Lu dari kan namanya udah aja udah serem personality. Pacul gitu kan. iya. Iya. Namanya udah Bambang Pacul tuh udah. Tapi secara branding gimana menurut lu? Nama Bambang Pacul di politik itu? Oh, kalau nama Bambang Pacul dari nama branding aja udah tegas banget tuh. Oh. Luar biasa. Masih di PDI ya? Masih. Lu Ketua pernah, komisi 3. pernah lihat kan Bambang Pacul? Ya pernah lah. Masa nggak kenal beliau? Kenal, tahu lah kan beliau panutan saya. Oke. Sampai situ aja, udah sampai situ. Iya kan? Akhiri ketika semua lagi baik, ya kan? Jangan sampai ada patah di belakang kan. Saya sering baca berita tentang Bapak Bambang Pacul dan menurut gua ya beliau politikus lama yang memang udah paham tentang dunia politik. Kalau gua mah anak ingusan. Sen tuh Opung Panda. Obong Panda mah udah relik kan? Apa? Relik. Ya dong. Bener dong, karena beliau udah ngelotok di kepalanya tentang apa yang beliau omongin tuh udah bener-bener relik banget, udah nggak bisa disalahkan gitu. Kalau Bambang Pacul paten ya Bambang Pacul ya. Paten. Ya. Pandanya mau jilat Bambang Pacul. Anda berdua ganti beliau. Oh, Kan tadi dia bilang dia mau jadi ketua komisi 3. Iya. Base-nya ketua komisi 3 sekarang adalah Bambang Pacul. Kalau Bambang Pacul tidak mau pindah? Nggak mungkin. Kah? Nah, Lu yakin lu Bambang Pacul mau? Iya kan setiap orang ada waktunya, Bos. Lu doain Bambang maksudnya Pacul. Bambang Pacul kenapa ada waktunya? Iya kan Iya, sekarang Pak. waktunya ketua Waduh. komisi 3, nanti komisi 1 beliau kan. Tour of duty maksudnya. Iya, jadi harus baik. pindah-pindah Om Der. Enggak tour of duty di komisi-komisi untuk Iya. membagi ilmu kesenioritasan. Gitu maksud lu Iya, kan? betul. Beliau juga orang yang paham wisdom kekuasaan. Jilat terus. Enggak. Tapi Bambang, lu tau kan yang berita Pak Pacul dia bilang kalau apa namanya? Ya siap apa lu dealnya harus jangan sama kita. Sama ketua Ketua Pacul ini kalau disuruh sama ketua Pacul stop siap gitu sama ketua umum. Ya itu realita gitu. Realitanya. Gimana menurut lu tuh? Apanya gimana menurut gua? Ini pertanyaan kok cerita sendiri gimana menurut gua? Kok gila nih orang. Udah dia cerita sendiri bikin kasus sendiri gimana menurut lu? Gua kenalin lah kalau mau lah. Oh iya. Mau, bener. Gua bawa tempat lu ya. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Kayaknya gampang banget. Antar. Semua orang di bawah. Kita kawal Om, Ya, kita gitu. kawal. Gitu. Jangan gua Jangan bawa ya. dicokok. Menkominfo gua bawa ya. Bambang Pacul gua bawa ya. Bawa oke Om, jangan cokok aja, cokok. Ya, kita antarkan beliau, Iya, kita kita antar. mengajak beliau. Iya. Seperti kita, tapi beliau ini kok Pak Menkominfo langsung aware tuh Iya. soal. Gua udah baca. Udah tahu ini masalah ini Pak dipetain maksud Bos. Pangpong Pak meskipun detail-detailnya tentu masih ada celah-celah ya, tapi secara garis besar Yang penting- nuansanya dia tahu. Jadi baik lah gitu Ya, iya. intinya. Ya, ini kan pendapat gua ya. Ya tabayun dong, makanya harus tabayun kan. Semua kekhawatiran lu, kekhawatiran kita berdua kan para Siapa content yang creator. khawatir? Lu Enggak, tadi gua lu- mah enggak mikirin yang begini-begini. Lu denger gak dia ngomong Iya, gua udah tadi? kaya. Iya,
Lu Gue udah ini kaya. orang miskin kayak lu ini yang harus mikirin Gue lebih beragama dibanding Iya. lu. Ini loh, saya mau Akhlak gimana akhlak? akhlak apa? Banyak Aduh, di maksud ATM. Ya udah. Oke, udah pamit ini. Siap Oke. Bang Pacul. Kok Bang Pacul? Apa sih tiba-tiba siap Bapak Pacul? Heran. Undang Opung Panda, Bang. Iya, Om, bener. Opung Panda paten bener deh. Paten Banyak ya? cerita-cerita belakang layarnya kan. Oh itu gila sih. Toh, Bos. Bang Pacul lebih paten lagi. kita antarkan tempat Om Ded ya nanti ya. Antar kita. Iya, nanti salah lagi bawa. Oke, sampai jumpa lagi di Adios. Tonton Politik berikutnya.